Shalom saudara, puji nama Tuhan. Di hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni 2020, kita berjumpa lagi renungan harian Mesbah Keluarga GBI Kristus Air Hidup dengan tema Tak Bisa Lari Dari Panggilan. Pembacaan kita di kitab Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai 24. Ayat emas kita pada hari ini di ayat 9 sampai 10. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Saudara yang terkasih, dengan cara apapun, pergi kemanapun dan sejauh manapun, kita berusaha lari dari hadirat Tuhan dan menghindari panggilannya. Jika Tuhan berkenan memakai kita untuk rencananya, Tuhan akan selalu punya cara untuk memanggil dan menarik kita kembali. Sebab Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub pasal 42 ayat 2. Sungguh tidak ada tempat manapun yang dapat menyembunyikan kita dari hadapan Tuhan, saudara. Baik itu di atas langit atau di bawah bumi atau bahkan di bumi orang mati sekalipun, tidak luput dari pandangan dan perhatian Tuhan. Saudara, suatu hari Tuhan mengutus Yunus untuk memberitakan kebenaran dan menyerukan pertobatan kepada orang-orang yang tinggal di kota Niniwe. Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur, tempat di mana penindasan dan kekejaman muncul dari kota itu. Secara manusiawi, mungkin saja timbul rasa takut dalam diri Yunus untuk ke sana karena Niniwe adalah kota yang besar dengan penduduknya yang terkenal kejam. Mungkin juga ia berpikir, percuma saja pergi, orang-orang di sana terkenal kejam dan pasti tidak mempedulikan peringatan Tuhan. Karena itu Yunus memilih kabur dan mangkir dari tugas yang Tuhan percayakan. Ia memutar haluan pergi menjauh ke Tarsis, suatu tempat yang jauh dari hadapan Tuhan. Yunus 1 ayat 3. Saudara, jika Tuhan ada di mana-mana dan Maha tahu, hendak lari kemanakah Yunus? Ke ujung dunia pun Tuhan tahu keberadaannya. Itulah sebabnya dalam perjalanan laut menuju ke kota Tarsis, Tuhan mengizinkan malapetaka berupa angin ribut dan badai besar. Sekalipun Yunus berusaha untuk lari, rencana Tuhan atas hidupnya tidak pernah gagal. Atas campur tangan Tuhan dan seizin Tuhan, seekor ikan besar menelan Yunus dan ia pun harus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Dalam perut ikan, Yunus menyadari kesalahannya dan menyesal. Ia minta ampun kepada Tuhan karena telah memberontak dan Tuhan berkenan akan pertobatannya. Mari saudara, jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Tuhan selalu punya rencana untuk membawa kita kembali kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.